Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel aku, Hanif Misteri. Kali ini aku akan bercerita tentang kisah misteri yang berjudul Sulit Meninggal Karena Ilmu Kanuragan. Gak usah lama-lama lagi ya, langsung saja aku akan bercerita. Mata nenek melotot, gerahamnya gemeretak, jemari keriput nenek yang terkepal juga ikut bergetar. Sekujur tubuhnya bergetar, menahan sakit. Tapi tak seorang pun di tempat itu mengetahui bagian tubuh nenek yang sakit. Abah dan beberapa tetangga sudah beberapa hari terakhir membacakan surat Yasin. Mereka berdoa agar nenek disembuhkan, baik itu sembuh dalam artian sebenarnya maupun sembuh dalam artian nyawanya dicabut. Tapi kondisi nenek tidak berubah. Dia tetap merasa kesakitan tanpa bisa menyebutkan bagian tubuhnya yang sakit. Sesekali bahkan nenek menangis. Menurut penjelasan kakek Bandi, seorang tokoh masyarakat di kampung, dulunya nenek merupakan kembang desa. Nenek juga merupakan perempuan yang disegani karena selain cantik, dia diyakini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Waktu aku masih kecil, memang beberapa kali nenek pernah pergi rumah selama beberapa hari. Kata kakek, nenek pergi bertapa di kaki Gunung Merapi. Meski kakek tahu bahwa nenek sering bertapa dan menurut ilmu kanuragan, kakek tidak pernah melarangnya. Apalagi kakek tahu bahwa ilmu yang dimiliki nenek seringkali digunakan untuk membantu warga desa. Kata kakek, pernah ada seorang warga desa yang kesurupan. Sudah beberapa ditolong oleh orang pintar yang dimintai tolong untuk mengobati, tapi hasilnya nihil. Keluarga dari warga yang kesurupan itu kemudian meminta tolong pada nenek untuk mengobatinya. Tidak cukup setengah jam setelah nenek meminum air putih pada orang yang kesurupan tersebut, orang itu langsung sadar. Nenek juga pernah mengobati seorang wanita yang terkena guna-guna. Wanita itu diguna-gunai oleh pemuda yang pernah melamarnya, tapi ditolak. Pemuda itu lalu minta bantuan dukun untuk membuat perempuan idamannya sakit keras. Saat itu, kepala wanita itu menjadi lembek seperti lembeknya kue lapis. Seluruh tubuhnya pun lemas, sehingga dia tidak bisa berdiri, bahkan untuk duduk sekalipun. Sebenarnya keluarga si perempuan sudah mencurigai bahwa pemuda yang mengirim guna-guna, mereka tidak bisa membuktikannya. Dukun-dukun yang dipanggil untuk mengobati pun tidak bisa menjelaskan siapa pengirim guna-guna itu. Nenek hanya butuh waktu kurang dari setengah hari untuk mengobati wanita itu. Nenek tidak menanyakan pada jin dalam raga wanita ini tentang orang yang menyuruhnya. Nenek hanya memerintahkan pada jin tersebut untuk kembali pada penyuruhnya. Beberapa hari kemudian, tersebar kabar bahwa pemuda yang pernah ditolak oleh keluarga wanita itu mengalami penyakit yang sama dengan yang diderita perempuan itu sebelumnya. Saat keluarga pemuda itu meminta pertolongan pada nenek, nenek hanya menyuruh agar pemuda itu meminta maaf pada orang yang diguna-gunai olehnya. Keluarga pemuda itu kemudian mendatangi wanita yang menolak pemuda itu untuk meminta maaf. Sore harinya,
Setelah mereka minta maaf, pemuda itu pun sembuh. Kakek Bandi menduga sakit yang dirasakan oleh nenek ada hubungannya dengan kebiasaan nenek semasa muda, atau ada hubungannya dengan ilmu kanuragan yang dimiliki nenek selama ini. Hanya saja kakek Bandi tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia hanya menjelaskan bahwa beberapa puluh tahun sebelumnya juga ada warga yang mengalami hal seperti itu. Waktu itu, Nenek Darmi inilah yang menolongnya. Nenek Darmi mengeluarkan ilmu yang dimiliki orang itu. Setelah ilmunya ditarik, orang itu langsung meninggal, jelasnya di hadapan warga. Kakek pun tidak mengetahui bagaimana caranya membuat nenek, karena kakek sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu kanuragan. Aku merasa sangat kasihan melihat nenek tersiksa di penghujung usianya. Tapi aku juga tidak tahu apa yang bisa ku berbuat. Aku cuma bisa ikut mendoakan sambil sesekali menggenggam jemarinya, mencoba memberinya kekuatan. Angin malam bertiup cukup dingin. Sebagian warga yang datang untuk membacakan surat Yasin dan mendoakan nenek sudah pulang. Tinggal aku, kakek Bandi, dan bapak yang ada di sini. Kami berembuk dan mencoba mencari cara untuk membantu nenek. Kakek Bandi menyarankan agar kami mencoba menghubungi paranormal dan merekomendasikan paranormal yang tinggal di kecamatan sebelah. Menurut paranormal itu cukup hebat dan terkenal. Kakek dan bapak serentak menoleh ke arahku. Sepertinya beliau berdua meminta persetujuanku, karena selama ini aku adalah orang yang cukup keras menentang nenek dan ilmunya. Aku adalah orang yang tidak mau berurusan dengan paranormal dan hal gaib. Aku mengangguk tanda setuju. Kemudian aku meminta pada mereka semua agar menunggu hingga pagi tiba. Meski sebetulnya kami sudah sangat tidak tega melihat kondisi nenek. Setelah disepakati bahwa paranormal itu akan dipanggil keesok paginya, kakek Bandi pun berpamitan untuk pulang. Tinggal kami bertiga duduk di samping tempat tidur nenek. Aku mendengarnya mengerang tidak jelas. Sebagian tubuhnya kembali bergetar hebat. Tapi aku tidak berhenti membacakan surat Yasin untuk nenek. Hingga akhirnya aku merasa lelah dan tertidur di samping tidur nenek. Keesok paginya, seusai sholat subuh, aku dan bapak siap untuk berangkat menuju rumah paranormal yang dimaksud kakek Bandi. Kami sama-sama mengenakan jaket tebal. Suasana pagi ini benar-benar dingin. Minyak kelapa yang ada di dapur pun sampai membeku dibuatnya. Sepanjang perjalanan, aku mendengarkan bapak bersandung lirih di belakangku. Lagunya tidak begitu jelas, tapi sebagian syairnya mengandung bacaan sholawat. Aku tidak tahu apakah itu kebiasaan bapak jika dia diboncengkan. Matahari sudah cukup tinggi saat kami tiba di daerah itu, tapi dedaunan di daerah itu masih basah akibat embun pagi. Benar kata kakek Bandi, paranormal itu cukup terkenal di daerah tersebut. Itu kami buktikan saat menanyakan alamat Kisabdo paranormal itu pada warga yang kami temui. Rumah Kisabdo cukup besar, warnanya hijau muda. Halamannya dihiasi dengan patung kerbau berwarna hitam.
dengan seorang bocah penggembala duduk di atasnya. Setelah beberapa kali mengetuk pintu, Ki Sabdo pun muncul. Ki Sabdo mengenakan sarung kotak-kotak dengan surjan, baju adat Jawa Tengah yang tidak terkancing di dalamnya. Ada kaos oblong berwarna putih. Bapak menjelaskan tujuannya menemui Ki Sabdo dan memintanya agar berkenan datang untuk mengobati nenek. Saya mohon bantuannya, Ki Sabdo, kasihan ibu saya. Sudah sepekan lebih kondisinya begitu, ucap Bapak. Ki Sabdo menyanggupi untuk datang ke rumah. Rencananya siang ini sebelum duhur dia sudah ada di rumah. Kami pun berpamitan dan akan menunggu Ki Sabdo untuk datang ke rumah. Seperti yang dijanjikan, Ki Sabdo tiba di rumah sebelum duhur. Saat melihat kondisi nenek, dia terlihat sangat paham apa yang harus dilakukan. Ki Sabdo mengeluarkan beberapa ubah rampe atau perlengkapannya, termasuk satu pedupaan kecil bersama kemenyan dan dupa batang. Lalu dia membekarkan di bawah tempat tidur nenek. Dia merapalkan mantra, kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepala nenek. Wajah Ki Sabdo tampak tegang. Perlahan keringat dingin muncul pada dahinya. Tangannya bergetar, seolah sedang baku tarik sesuatu dengan orang lain. Lalu dia menghentikan tarikannya dan duduk bersila dengan nafas terengah. Dia mengulang hal itu hingga beberapa kali, tapi lagi-lagi dia terduduk seperti kehabisan tenaga. Ki Sabdo mengeluarkan sebilas keris dari dalam tasnya, lalu memegangnya sambil komat kamit di samping kepala nenek. Keris itu bergetar, kemudian tercium bau yang sangat wangi yang entah datang dari mana. Dia mendekatkan keris itu di kepala nenek dan kembali melakukan gerakan menari. Keris itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, sementara tangan Ki Sabdo seperti mengikuti gerakan keris tersebut. Tiba-tiba Ki Sabdo terpental bersama keris itu. Kali ini keringatnya benar-benar bercucuran. Nenek ini punya semacam susu di tubuhnya, tapi saya tidak tahu di bagian mana. Jin penjaga susu itu sangat kuat. Saya tidak mampu mengeluarkannya, kata Ki Sabdo menyerah. Ki Sabdo enggan melanjutkan usahanya karena menurut dia itu akan sia-sia. Kata dia, tidak banyak orang yang memiliki ilmu kanuragan seperti yang dimiliki oleh nenek. Kemudian dia meminta maaf sebelum pulang. Aku bersama bapak dan kakek tidak menahannya pulang karena kami yakin bahwa usaha Ki Sabdo akan sia-sia. Tiba-tiba aku teringat pada mantan guruku, Pak Umar. Pak Umar kerap dimintai tolong untuk meruqyah orang yang mengalami gangguan jin. Pak Umar tinggal tidak jauh dari desaku. Sejak pensiun, dia fokus untuk meruqyah dan berdakwah. Dia melakukannya secara ikhlas, tanpa meminta bayaran sepeser pun pada warga yang akan ditolongnya. Aku segera meneleponnya dan meminta kesediaan untuk mengobati nenek. Pak Umar menyanggupi permintaanku, tapi dia baru bisa datang setelah asar karena sepeda motornya masih dipakai oleh istrinya. Aku tidak kehilangan akal
dan bergegas menuju rumahnya untuk menjemput Pak Umar. Setengah jam kemudian, aku sudah kembali berada di rumah bersama Pak Umar. Iya, benar yang tadi kamu sampaikan. Nenek ini dalam gangguan jin karena dia menggunakan susu di dalam tubuhnya, kata Pak Umar. Pak Umar meminta izin untuk mengambil air wudhu. Setelah berwudhu, dia kembali ke dalam kamar nenek, lalu membacakan ayat-ayat ruqyah. Nenek tampak tidak senang mendengar suara Pak Umar melantunkan ayat-ayat itu. Matanya menatap liar pada Pak Umar. Tatapan itu seperti bukan tatapan nenek. Lalu nenek berteriak, melengking sambil meronta-ronta. Kepalanya dibenturkan pada tempat tidur sambil digeleng-geleng cepat. Tak lama sesudahnya, nenek terdiam dan muntah. Dia memuntahkan sebatang ranting dari mulutnya, hampir bersamaan dengan keluarnya sebatang emas berukuran kecil dari mulut nenek, serta seekor ular kecil berwarna hitam. Beberapa menit setelah barang-barang itu dimuntahkan oleh nenek, nafasnya tiba-tiba seperti orang mendengkur. Lalu nenek terdiam tanpa sempat mengucapkan apapun. Nenek pun meninggal setelahnya. Bagaimana menurut kalian ceritaku hari ini? Jika kalian punya cerita atau kisah misteri, bisa kirim di email deskripsi di bawah ini. Terima kasih semuanya.